Soal berikutnya, memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Sebagai seorang guru, apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman dari Edgar Dill? A. Selektif dalam memilih media pembelajaran. B. Lebih mengutamakan media konkret dalam pembelajaran. C. Menekankan aspek psikomotor anak. D. Kreatif dalam merancang media pembelajaran. E. Lebih menekankan siswa untuk menghafal. Nah, sama dengan soal yang sebelumnya, jadi teori tentang Edgar Dill ini sudah kita bahas dalam video pembelajaran part pertama untuk teknis pedagogiknya. Nah, namun kali ini kita bahas lagi teman-teman, karena memang teori-teori belajar dari Maslow, Edgar Dill ini sangat sering sekali keluar dari teman-teman yang sudah tes pada tahap 1. Ini hampir 90% mengatakan dia dapat teori belajar dari Maslow, kemudian Edgar Dill, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya dalam video part 1. Nah, kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Nah, ini adalah kerucut pengalaman belajar yang dikemukakan oleh Edgar Dill. Nah, dari sini kita lihat, ini dari tingkatan keterlibatan ini ada verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Kemudian jika dari kerucut pengalamannya ini kita lihat dari membaca, mendengar, dilihat berupa gambar atau diagram, lihat video atau film, lihat demonstrasi, terlibat dalam diskusi, menyajikan atau presentasi, bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Nah, kemudian di sini ada yang diingat. Nah, kalau dia pada level membaca itu yang diingat hanya 10%. Kalau dia hanya mendengarkan itu 20%. Nah, level melihat gambar atau diagram, kemudian melihat video, atau melakukan demonstrasi ini 30% untuk daya ingatnya. Nah, kalau dia terlibat dalam diskusi ini 50%. Kemudian kalau menyajikan atau presentasi ini 70%. Nah, yang paling tinggi yaitu bermain peran, melakukan simulasi, dan mengerjakan hal-hal yang nyata atau praktik. Nah, ini sekitar 90%. Jadi, teori pengalaman belajar dari Edgar Dill ini semakin ke bawah, ini semakin besar daya ingatnya. Nah, harapannya yang mana? Apakah yang 10%, apa yang 90%? Tentu yang menjadi harapan yaitu yang daya ingatnya 90% yang terbanyak. Nah, agar mencapai daya ingat 90% ini, maka pembelajaran itu dirancang sekonkret mungkin, senyata mungkin. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, lebih mengutamakan media konkret dalam pembelajaran. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa ada juga tipe soal yang lain yang berkenaan dengan teori belajar dari Edgar Dill ini. Jadi diberikan narasi, nah di narasi itu nanti ada seorang guru misalnya, dia mengajarkan siswanya dengan melihat gambar atau berupa tayangan video. Nah, di sana ditanyakan, pada tingkat itu berarti daya ingatnya berapa persen? Nah, itu teman-teman harus jawab. Berarti kalau dia tayangan video atau diagram itu daya ingatnya berarti 30%. Ada juga tipe soal yang keluar seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman silahkan dihafalkan. Yang mulai dari membaca, mendengar. Kalau membaca itu berarti si guru ini menyuruh siswanya membaca materi yang ada di buku. Nah, ini kalau mendengarkan berarti si siswa mendengarkan dari penjelasan guru. Atau yang sering disebut dengan metode ceramah. Nah, nanti tahap yang paling tinggi yaitu apabila dia melakukan eksperimen, yaitu sekitar 90%. Soal berikutnya. Dalam pembelajaran PJOK, seorang guru terlihat mendemonstrasikan gerakan tertentu. Kemudian, guru tersebut meminta salah seorang siswanya untuk memperagakan kembali gerakan tersebut. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan teori belajar yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru tersebut adalah A. Bandura, B. Brunner, C. Tordik, D. Skinner, dan E. Ausubel. Nah, kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia ini dipelajari secara observatif lewat modeling. Nah, sehingga dengan melihat bagaimana orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Nah, dengan kata lain, orang itu belajar melalui pengamatan perilaku orang lain, baik dari sikap dan hasil dari perilaku orang lain tersebut. Nah, kebanyakan perilaku manusia ini dipelajari secara observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Nah, kemudian hasilnya berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Jadi inti dari teori belajar Albert Bandura ini yaitu seseorang belajar dengan cara meniru atau imitasi atau dengan cara melihat atau observasi dari apa yang dikerjakan oleh orang lain. Baru dia mengikuti. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang A, Bandura. Nah, karena si guru tadi kan
mendemonstrasikan gerakan tertentu. Kemudian dia meminta siswanya untuk memperagakan kembali gerakan tersebut. Nah, ini sesuai dengan teorinya Albert Bandura, yaitu bagaimana seseorang belajar dengan mengamati atau melihat bagaimana orang lain berperilaku. Soal berikutnya. Seorang guru IPA di sekolah dasar mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu. Setelah itu, guru tersebut meminta siswanya untuk melakukan observasi terhadap objek tersebut. Terakhir, siswa diminta melakukan eksperimen berkaitan dengan objek itu dan menuliskan kesimpulannya. Tindakan yang dilakukan guru tersebut berkaitan dengan teori belajar: A. Habermas, B. David Cole, C. Honey dan Mumford, D. Carl Rogers, dan E. Abraham Maslow. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, menurut David Alan Cole, atau lebih dikenal dengan Alan Cole atau David Cole, ini seorang pendidik kebangsaan Amerika, mendefinisikan bahwa belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Jadi ada perpaduan antara pemahaman dengan pengalaman, maka akan muncullah sebuah pengetahuan baru. Nah, David Cole ini mengemukakan 4 gaya belajar atau 4 siklus belajar. Nah, yang pertama tahap pengalaman langsung atau konkret eksperimen. Nah, merupakan tahap paling awal, yakni seseorang mengalami suatu peristiwa bagaimana adanya, hanya merasakan, melihat, menceritakan kembali peristiwa itu. Nah, di sini siswa belajar melalui perasaan atau feeling. Kemudian tahap yang kedua yaitu pengalaman aktif dan reflektif atau reflection observation. Nah, pada tahap ini sudah ada observasi terhadap peristiwa yang dialami, mulai mencari jawaban, melaksanakan refleksi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana peristiwa itu terjadi dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Nah, di sini siswa belajar melalui proses pengamatan atau watching. Yang ketiga, tahap konseptualisasi atau abstract conceptualization. Nah, pada tahap ini seseorang sudah berupaya membuat sebuah abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, prosedur tentang sesuatu yang sedang menjadi objek perhatian. Dengan kata lain di sini, siswa belajar melalui pemikiran atau thinking. Yang keempat yaitu tahap eksperimentasi aktif, active experimentation. Nah, pada tahap ini sudah ada upaya melakukan eksperimentasi secara aktif dan mampu mengaplikasikan konsep serta teori ke dalam situasi nyata. Nah, dengan kata lain, pada tahap ini siswa belajar melalui tindakan atau doing. Jadi tahap yang pertama dia itu belajar hanya melalui perasaan atau feeling. Kemudian tahap yang kedua dia belajar melalui pengamatan. Tahap yang ketiga dia sudah mulai melalui pemikiran. Jadi setelah dia amati, kenapa bisa seperti itu? Nah, apa yang terjadi? Ini sudah mulai berpikir. Dan yang keempat ini melalui tindakan atau doing. Nah, misalnya melakukan eksperimen atau studi kasus. Nah, ini merupakan 4 tahapan pembelajaran menurut David Cole. Nah, selanjutnya David Cole mengemukakan bahwa setiap individu tidak didominasi oleh satu gaya belajar tertentu, tetapi cenderung membentuk kombinasi dan konfigurasi gaya belajar tertentu. Jadi ada perpaduan. Nah, pembelajaran yang efektif tampak ketika seorang berkembang dalam siklus yang terdiri dari 4 tahapan, yakni memiliki pengalaman nyata yang diikuti dengan observasi dan refleksi terhadap pengalaman tersebut, yang akan membawa pada pembentukan konsep abstrak atau analisis dan generalisasi atau konklusi atau penyimpulan. Nah, dengan demikian, dari teori-teori belajar yang sudah dikemukakan oleh David Cole ini, di mana David Cole sendiri mengemukakan ada 4 gaya belajar, yaitu tahap pengalaman langsung, tahap pengalaman aktif, reflektif, tahap konseptualisasi, dan tahap eksperimentasi. Maka seorang guru IPA ini sudah melaksanakan pembelajaran menurut teorinya siapa? Yaitu teorinya dari David Cole. Karena di sini tadi yang pertama kan guru ini mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu. Nah, pada tahap si guru ini mengajak siswanya untuk mengamati objek tertentu ini sudah memasuki tahap awal, yaitu tahap pengalaman langsung, concrete experience. Nah, di mana pada tahap ini siswa belajar melalui feeling atau perasaan. Kemudian guru tersebut meminta siswanya melakukan observasi. Nah, ini tahap kedua, pengalaman aktif reflektif atau reflective observation. Nah, terakhir siswa diminta melakukan eksperimen dan menuliskan kesimpulan. Nah, ini sudah masuk nih tahap konseptualisasi dan tahap eksperimentasi.